Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6853 sampai bab 6855. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Ketika Ye Chen dan Lin Wan Er tiba di Eropa Utara, saat itu sudah pukul 3 sore waktu setempat. Meskipun Eropa Utara telah lama mengalami musim dingin, namun suhunya tidak terlalu rendah, dibandingkan dengan Jinling tetapi juga lebih hangat, suhu tubuh lebih nyaman dari yang diperkirakan. Hanya garis lintang Eropa Utara yang sangat tinggi, musim dingin belahan bumi utara datang, waktu penyinaran matahari relatif banyak, saat ini walaupun baru pukul 3 sore, namun langit sudah senja, matahari telah terhubung dengan cakrawala. Ye Chen datang ke Eropa Utara untuk pertama kalinya di musim dingin, dan mau tidak mau melihat jam di ponselnya yang telah beralih ke area lokal, dan menghela nafas. Tempat ini sangat menarik, baru jam 3 saat langit gelap. Lin Wan Er tertawa, kota Osu dianggap sebagai bagian selatan Eropa Utara, jadi masih ada 5 jam siang hari di musim dingin. Di bagian utara Eropa Utara, akan segera memasuki malam kutub, dan Anda tidak akan bisa melihat matahari selama sekitar 1 atau 2 bulan. Ye Chen menghela nafas, tinggal lama takut depresi. Tidak. Lin Wan Er berkata dengan wajah terpesona, Yang Mulia tidak tahu, sebenarnya malam kutub juga cukup bagus, Anda bisa melihat aurora borealis kapan saja di desa yang penuh es dan salju dekat kutub, desa-desa berpenduduk jarang, dan jumlah kereta luncur anjing yang tinggal di desa-desa seringkali melebihi jumlah orang yang tinggal di sini. Dan untuk orang seperti saya yang selalu diburu dan memiliki rasa aman, 1 atau 2 bulan tinggal di malam kutub adalah waktu paling santai dari seluruh orang. Ye Chen langsung memahami kata-kata Lin Wan Er dengan sangat baik, dan sedikit banyak patah hati untuknya, sambil menghela nafas, kalau begitu, malam yang gelap memang lebih aman bagi mereka yang perlu bersembunyi. Lin Wan Er tertawa, sekarang adalah musim untuk melihat aurora borealis, ketika Gongzi selesai dengan urusannya, saya ingin tahu apakah Anda bisa menemani saya ke bagian utara Eropa Utara untuk mendapat giliran? Bagus. Ye Chen setuju tanpa berpikir. Lin Wan Er senang, dan hatinya telah lama terbang ke wilayah kutub ajaib tempat es, salju, pinus, dan aurora bergema satu sama lain. Begitu mereka berdua turun dari pesawat, kendaraan keluarga kerajaan Nordik sudah menunggu di sini. Menunggu mereka berdua, adalah seorang wanita paruh baya yang kompeten. Dia mengambil langkah di depan Ye Chen, dengan hormat berkata, Tuan Ye, saya pengurus rumah tangga keluarga kerajaan Nordik, Susan White, Anda bisa langsung memanggil saya Susan. Yang Mulia Ratu telah meminta saya untuk datang menjemput Anda dan Nona Lin di bandara, dia sudah menunggu Anda di istana. Ye Chen mengangguk dan dengan sopan berkata, kalau begitu, itu sulit bagimu. Susan berkata dengan sangat rendah hati, ini suatu kehormatan bagi saya. Setelah mengatakan itu, dia dan pengemudi pendamping lainnya berinisiatif membukakan pintu belakang limusin untuk Ye Chen dan Lin Wan Er, mengundang keduanya untuk naik. Setelah mereka berdua masuk ke dalam mobil, Susan dan pengemudinya juga kembali ke mobil, dan ketika pengemudi menyalakan mobil, Susan yang duduk di kursi penumpang berbicara, Tuan Ye, Nona Lin, Yang Mulia Ratu sudah menyapa bea cukai, jadi kalian berdua tidak perlu melalui formalitas masuk. Mengatakan itu, dia berbalik dan menyerahkan 2 dokumen kepada mereka berdua, menambahkan, ini adalah voucher yang relevan untuk kekebalan diplomatik, jika Anda berdua berniat bepergian dengan bebas di Eropa Utara akhir-akhir ini, dan Anda bertemu dengan polisi serta departemen pemerintah lainnya yang menanyakan tentang dokumen Anda dapat menunjukkannya kepada pihak lain, dan mereka akan memberi Anda kenyamanan maksimal. Bagus. Ye Chen mengangguk dan mengambil kedua dokumen itu. Di dalam hatinya, dia menghela nafas bahwa Helena memang teliti, baik dirinya dan Lin Wan Er adalah wajah oriental, dan Ye Chen tidak berbicara bahasa Norwegia, jika dia meninggalkan kerajaan keluarga untuk bepergian dengan bebas. Jika dia bertemu dengan polisi atau pejabat publik lainnya yang menanyakan tentang paspornya, dia mungkin akan diperlakukan sebagai penumpang gelap oleh pihak lain ketika mereka mengetahui bahwa dia tidak memiliki catatan masuk ke negara tersebut. Dengan 2 dokumen ini, tentu tidak akan ada bahaya tersembunyi seperti itu. Kebetulan Ye Chen juga berencana untuk mengajak Lin Wan Er berkeliling, lagi pula, dia dianggap memiliki perasaan yang mendalam terhadap negara ini, dan berpikir bahwa dia juga punya ide untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat. Kendaraan keluarga kerajaan langsung melaju keluar dari bandara dan langsung melaju menuju istana di pusat kota Osu. Saat ini Helena, sudah lama menunggu di istana, dan dia juga menantikan untuk bertemu dengan Ye Chen, dan neneknya, Ratu Iliad yang tua. Melihat Helena mondar-mandir di aula utama istana, terkadang gembira, terkadang pemalu, permaisuri tua tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan berkata, Helena, ketika kamu bertemu Ye Chen nanti, kamu harus lebih pendiam, dan hilangkan temperamenmu yang seharusnya dimiliki oleh seorang permaisuri. Ah? Helena bertanya dengan malu-malu, aku? Apakah aku menunjukkan sesuatu yang jelas? Ratu tua menggodanya, kamu baru saja akan menulis kata-kata, kekasih laki-laki akan datang dan aku bahagia, di wajahmu. Yang mana yang bukan?
Helena buru-buru membela, "Nenek, aku masih sangat pendiam." Ratu tua menggelengkan kepalanya lurus saat dia melihat dan menghela nafas. "Kamu biasanya sangat pendiam dan memiliki postur yang pantas sebagai keluarga kerajaan, hanya saja begitu kamu sampai di depan Ye Chen, kamu berubah menjadi gadis kecil yang tergila-gila." Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. "Terakhir kali, saya meminta Anda untuk menemukan cara untuk melangkah lebih jauh dengan Ye Chen. Jika Anda mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan, mungkin perut Anda akan membuncit sekarang." "Nenek?" Helena teringat bahwa sebelumnya, neneknya telah memaksanya untuk mengandung anak Ye Chen terlebih dahulu dan meninggalkan keturunan untuk keluarga kerajaan Iliad, dan dia hampir benar-benar menurutinya, jadi dia mau tidak mau menjadi pemalu dan pipinya memerah karena malu. Sekalipun dia sudah berada di posisi tinggi, dia tetaplah seorang gadis yang mendambakan romansa dan cinta sejati, dan jika dia benar-benar ingin melepaskan semua rasa malunya dan mengambil inisiatif untuk mengandung anak Ye Chen, itu sangat sulit baginya untuk mengambil keputusan, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi Ye Chen di masa depan. Jadi, dia buru-buru berkata, "Nenek, kebaikan Tuan Ye kepada kami seberat gunung, kamu bisa bangun dari koma, saya bisa mewarisi tahta, semua berkat bantuannya, saya berharap keluarga kerajaan Iliad kami dapat mempertahankan hubungan persahabatan jangka panjang dengan Tuan Ye, sehingga itu juga merupakan hasil terbaik bagi Anda. Jika Anda beberapa tahun setelah tubuh Anda sakit, berdasarkan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun ini, saya masih bisa tanpa malu-malu pergi mencari Tuan Ye untuk mencarikan obat untuk Anda. Tuan Ye mencarikan obat untuk Anda, dan saya yakin dengan karakter Tuan Ye, dia pasti tidak akan menolak, tetapi jika ada terputusnya hubungan antara kedua belah pihak karena tindakan kecil kita, saya khawatir tidak akan mudah untuk mencari obat dari Tuan Ye lagi." Permaisuri tua itu tampak terkejut, dan juga mengetahui seluk-beluknya, orang Tionghoa sering berbicara tentang kasih sayang lebih dari sekedar minat. Jika keluarga kerajaan Iliad terus menjaga hubungan baik dengan Ye Chen, dengan kasih sayang ini, jika dia punya lebih banyak masalah dengan tubuhnya sendiri di masa depan, seperti yang dikatakan Helena, Ye Chen pasti akan memberikan bantuan. Memikirkan hal ini, dia segera menyadari dan membuka mulutnya, "Helena, kamu telah mempertimbangkannya lebih teliti daripada aku, ikuti saja niatmu sendiri." Mengatakan itu, dia tidak bisa tidak mengingatkan dengan suara rendah, "Kamu baru berusia 20-an sekarang, dan memang benar bahwa masalah menginginkan seorang anak tidak 100.000 kali lebih mendesak. Tapi sebelum kamu berusia 40 tahun, Anda harus mengatakan apapun yang Anda ingin agar masalah ini terselesaikan, atau jika Anda tidak terburu-buru, begitu banyak penduduk Eropa Nordik yang mencintai dan memuja Anda akan terburu-buru mewakili Anda juga." Helena mengangguk, "Bukankah masih ada 10 tahun lagi, tidak perlu terburu-buru." Sambil berbicara, kepala penjaga melangkah ke aula utama dan berkata kepada Helena dengan suara keras, "Yang mulia, para tamu telah memasuki istana." Helena langsung melompat kegirangan, buru-buru mengangkat roknya dan dengan cepat berjalan menuju bagian luar aula, berkata pelan kepada kepala penjaga, "Beritahu semua orang untuk menjauh, dan jangan mendekat tanpa panggilanku." "Ya, Yang mulia." Pada saat ini, kendaraan yang ditumpangi Ye Chen melaju sampai ke istana dan tiba di alun-alun di depan aula utama. Kendaraan itu baru saja berhenti, dan Helena serta kakek nenek dan cucu-cucu ratu sudah menyambut mereka keluar. Ketika Ye Chen dan Lin Wan'er keluar dari kendaraan, Helena maju ke depan dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Anda dipersilakan untuk datang ke Eropa Utara sekali lagi." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Lin Wan'er di samping dan berkata sambil tersenyum, "Ini pasti Nona Lin, kan?" Lin Wan'er tersenyum manis, membungkuk sedikit, dan berkata, "Putri, Lin Xiaowan, temui Yang Mulia Ratu." Helena tidak mengetahui detail Lin Wan'er, hanya mendengar Ye Chen berkata bahwa orang yang mendampinginya adalah seorang adik perempuan yang sangat menyukai Eropa Utara, jadi dia membawanya untuk melihat dunia. Kali ini ketika dia melihatnya, dia memang tidak terlalu tua, terlihat berusia 17 atau 18 tahun. Hanya saja gadis ini terlihat sangat cantik, senyum yang merajut, gerak-geriknya, semua memiliki martabat yang tak terlukiskan. Helena sendiri adalah asal keluarga kerajaan, dapat melihat tubuh Lin Wan'er dengan temperamen yang luar biasa, tidak pernah menjadi anak-anak keluarga biasa semuanya. Dan, meskipun bahasa Mandarinnya bagus, tapi dia benar-benar tidak tahu arti dari kata putri rakyat, hanya memikirkan semacam pernyataan Cina yang tidak menonjolkan diri, jadi mereka berinisiatif untuk Lin Wan'er mengulurkan tangannya, berkata sambil tersenyum, "Nona Lin bukan warga negara Nordik, dan merupakan adik perempuan Tuan Ye. Saya tidak harus bersikap sopan, tidak perlu membungkuk hormat, panggil saya Helena. Menurut saya Nona Lin seharusnya lebih muda dari saya, jika Anda tidak melihat. Jika kamu tidak melihat apa-apa lagi, tidak masalah memanggilku kakak." Lin Wan'er sedikit terkejut, lalu dia melihat ke arah Ye Chen dan kemudian Helena, dan berkata sambil tersenyum, "Bagus, Sister Helena."
Helena melihatnya tersenyum indah dan mengharukan, lesung pipit kecil seperti berisi anggur membuatnya menjadi seorang wanita yang agak mabuk. Hati, gadis kecil, ini juga sangat menyukainya, mau tidak mau menyentuh lembut bagian atas kepala Lin Wan Er, benar-benar seperti kakak perempuan seperti favorit berkata, adik perempuan Wan di sini sebagai rumah mereka sendiri. Kakak membiarkan orang menyiapkan makan malam, kami memiliki banyak orang untuk menyiapkan makan malam, lalu kita harus menyiapkan makan malam. Kakak biarkan seseorang menyiapkan pesta makan malam, ayo pergi ke ruang perjamuan sekarang. Ye Chen melihat Helena menyentuh bagian atas kepala Lin Wan Er secara alami, dan tidak bisa menahan perasaan emosional. Jika Helena tahu bahwa Lin Wan Er hampir berusia 400 tahun, saya bertanya-tanya bagaimana perasaannya di dalam hatinya. Lin Wan Er juga tidak menyangka Helena akan benar-benar memperlakukan dirinya seperti seorang gadis kecil. Disentuh dengan lembut di bagian atas kepalanya adalah sesuatu yang tidak dia alami selama ratusan tahun, namun dia terkejut, namun dia tidak merasa tersinggung. Lagi pula dia juga bisa melihat bahwa keramahan dan kehangatan Helena semuanya tulus, tidak sedikit pun berpura-pura, dan kesan hatinya terhadap dirinya juga sangat baik. Jadi, dia diam-diam melihat ke arah Ye Chen, dan diam-diam menjulurkan lidahnya sementara tidak ada yang bisa melihat. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan membuka mulutnya untuk berkata kepada Helena, ini baru jam 4, bukankah ini terlalu dini untuk makan malam? Helena menatap langit yang dipenuhi bintang dan tertawa, Tuan Ye sepertinya sedang beradaptasi dengan laju kehidupan di Eropa Utara, sekarang sudah malam hari, kita masih bisa pergi dan menikmati pemandangan malam kota Osu setelah makan malam. Saat ini, kepala pelayan Susan maju ke depan dan berbisik, Yang Mulia, Tuan Howard Rothschild dari keluarga Rothschild, ingin datang ke istana nanti untuk menyambut Anda. Helena melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan padanya bahwa aku punya rencana lain untuk malam ini, dan aku bisa menemuinya langsung di pusat data besok. Bersambung.